Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Selvia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan dan diagram teks. Ya, tetap perhatikan dengan baik. Nah, jenis-jenis himpunan itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama itu adalah himpunan kosong, ya. Himpunan kosong. Apa sih itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang nggak ada anggotanya di dalam himpunan tersebut. Jadi di dalam struktur awal tidak ada anggotanya sama sekali. Sama istilahnya sama seperti kalau tas kamu kosong, berarti tidak ada isi di dalam tasnya. Tasnya ada, tapi isinya nggak ada. Jadi himpunan kosong itu berarti ada tempat himpunannya, ada kurung kurawalnya, tapi tidak ada isinya. Nah, simbol daripada himpunan kosong itu bisa ditulis seperti kurung kurawal yang tidak ada isinya ini, ya. Lalu ada tanda, bisa juga tanda lingkaran, tapi dikasih strip, ya. Perhatikan, kalau kurung kurawal tidak ada isinya ini adalah himpunan yang tidak punya anggota. Beda dengan kalau kurung kurawal di dalamnya ada bilangan 0. Ini bukan himpunan kosong kalau ada isinya seperti ini, ya. Tapi itu adalah himpunan yang mempunyai anggota. Anggotanya itu adalah bilangan 0 dan banyak anggotanya adalah 1. Ada 1 anggotanya dan anggotanya itu adalah bilangan 0. Jadi berbeda sekali himpunan kosong dengan himpunan yang bilangannya adalah 0. Jadi harus paham, ya. Nah, contoh-contoh daripada himpunan kosong itu adalah sebagai berikut. Nah, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Jadi di antara bilangan 50 dan 60, adakah sebuah bilangan yang kalau dikuadratin hasilnya dia bilangan bulat, ya. Contohnya maksudnya kalau dikuadratin hasilnya bilangan bulat adalah seperti ini. Kita tahu kalau akar 4 berarti adalah hasilnya adalah 2. Maka dengan demikian 4 ini termasuk pada bilangan kuadrat, ya. Demikian juga dengan akar 49. Akar 49 ini termasuk bilangan kuadrat karena ketika di akar kuadrat kan dia hasilnya adalah 7, ya. Sedangkan akar 64. Akar 64 itu adalah bilangan yang bisa di akar kuadrat dan hasilnya bilangan bulat. Ya, karena itu 64 termasuk daripada bilangan kuadrat. Nah, ini hasil 8. Nah, angka 49 dan 64 ini itu ada tidak ada di antara 50 dan 60, ya kan? Berarti bilangan kuadrat di antara 50 dan 60 itu tidak ada, ya. Makanya ini termasuk kepada himpunan kosong, ya. Jadi ini anggotanya seperti ini, kosong, tidak ada, ya. Lalu yang contoh yang kedua, A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. Kita tahu nama-nama bulan dalam setahun tidak ada yang diawali dengan huruf B. Dengan demikian himpunan A adalah himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulisnya seperti ini, A sama dengan bikin angka 0 lalu dicoret. Itu dicoret, ya. Nah, yang ketiga, B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil daripada 1 dan X adalah anggota bilangan asli. Nah, ingat, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, mulai dari 1, ya. Jadi kalau misalkan lebih kecil dari 1, jelas tidak ada, ya, bilangan asli. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau lebih kecil dari 1, ya nggak ada, ya. Maka demikian kita bisa tulis bahwa B itu adalah himpunan kosong, ya. Oke, nah sekarang yang keempat,
adalah himpunan kelinci bermata 5. Tidak ada ya. Yang ada adalah bermata 2. Semua kelinci yang normal itu bermata 2. Ya, dengan demikian maka P itu adalah himpunan kosong, nggak ada anggotanya. Lalu kita lanjut ke contoh yang kelima. Q adalah himpunan bawang berwarna oranye. Nah, bawang itu yang ada adalah bawang merah, ya, yang terkenal ini kita tahu kalau di rumah bukannya mama yang taunya bawang apa aja, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya. Kenapa dibilang bawang merah? Karena warnanya merah, ya. Apa dibilang bawang putih? Karena warna bawang itu putih. Lalu bawang bombay warnanya apa? Bawang bombay warnanya dia bukan orange, ya, tapi coklat-coklatan. Jadi jelas di sini bahwa Q adalah himpunan kosong, ya. Nah, yang keenam adalah R. R adalah himpunan bunga sakura berwarna hitam. Nah, bunga sakura itu kita tahu itu warnanya adalah ada yang putih, ya, putih, ada pinknya juga, ya kan. Nah, jadi kalau yang berwarna hitam itu nggak ada. Maka dengan demikian kita bisa tulis R adalah himpunan kosong. Paham ya? Makin paham. Nah, nomor 7 A adalah himpunan hewan berkaki 6. Nah, nggak ada. Yang ada hewan itu berkaki 2 dan 4, ya. Jadi 6 nggak ada. Maka dengan demikian kita bisa tulis A sama dengan himpunan kosong, atau juga A adalah seperti ini, ya. Anak-anak ya. Terus ini. Selanjutnya setelah himpunan kosong, jenis himpunan yang lain itu adalah himpunan semesta. Semesta, kalau kita lihat kata semesta, kita ingat di dalam tentang alam semesta nih contohnya, ya. Nah, di dalam alam semesta itu apa? Nah, alam semesta itu terdiri di dalamnya itu ada namanya planet, ya kan? Ada planet, lalu ada galaksi, ya, bintang-bintang, ya. Di dalamnya itu ada matahari, ya kan? Terus ada bulan, ya kan? Lalu ada lagi bintang-bintang, banyak sekali meteor, ya kan. Di dalam alam semesta ini banyak sekali isinya, ya. Contohnya adalah bumi kita, termasuk adalah bagian daripada alam semesta. Planet bumi termasuk salah satu dari sekian planet. Nah, maka bumi adalah termasuk bagian daripada alam semesta, paham ya? Nah, di dalam bumi sendiri ini juga, misalnya bumi, ya, ini bumi yang kita diami, itu di dalamnya ada berbagai macam kumpulan atau himpunan, ya. Dimana di sini adalah misalnya hewan-hewan, ya, ada himpunan hewan-hewan, ada di sini juga himpunan tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu ada lagi di sini manusia. Nah, hewan-hewan mau berkaki 2, berkaki 4, atau berkaki 1000 itu termasuk bagian daripada bumi, ya. Di sini ketika kita bicara tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia, maka yang menjadi semesta pembicaraannya itu adalah bumi. Nah, ketika kita bicara tentang kumpulan bintang, bulan, matahari, planet, galaksi, meteor, Andromeda, dan lain sebagainya, berarti yang menjadi semesta pembicaraannya itu adalah alam semesta. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, ketika kita bicara tentang kumpulan planet, ya, tentang planet-planet, maka yang menjadi
semesta pembicaraan itu adalah alam semesta ini. Ketika kita bicara tentang kumpulan hewan-hewan, ya, kumpulan tumbuh-tumbuhan, kumpulan manusia, pokoknya ketika kita bicara tentang sesuatu yang di dalam bumi, maka yang menjadi semesta pembicaraan itu adalah bumi ini. Sebagai contoh seperti ini, perhatikan ya. Nah, kalau misalnya kita dari sekolah teknosa, SMP teknosa ya, ini misalnya tulis SMP teknosa. Di SMP teknosa ini ada beberapa banyak kumpulan. Contohnya adalah misalnya himpunan siswa kelas 7, himpunan siswa kelas 8, lalu himpunan siswa kelas 9. Nah, ketika kita bicara tentang siswa kelas 7, ya, berarti siswa kelas 7 ini termasuk bagian daripada SMP teknosa. Ya, maka yang menjadi semesta pembicaraan ketika bicara kelas 7 berarti adalah SMP teknosa. Berarti di sini ini adalah menjadi semestanya. Ya, ketika bicara tentang kelas 8, maka yang menjadi semesta pembicaraan itu adalah SMP teknosa. Ya, oke. Nah, contohnya seperti ini. S adalah murid-murid di sekolahmu. Berarti ini sekolah teknosa. A adalah murid-murid di kelasmu. Ya. Ini kamu karena kamu kelas 7 berarti ini kelas 7. Ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A. Jadi himpunan semesta itu, jadi itu kalau semua anggota di dalam semesta itu termasuk daripada himpunan ini semua. Jadi semua anggota himpunan kelas 7 itu masuk di dalam himpunan semesta. Ya, semua anggota di kelas 8 itu masuk di dalam himpunan semesta SMP teknosa. Semua anggota kelas 9 itu masuk di dalam himpunan semesta SMP teknosa. Ya, sama seperti ini. Himpunan hewan-hewan termasuk di dalam himpunan semesta bumi. Ya, jadi bumi jadi semesta. Seperti itu. Himpunan tumbuh-tumbuhan, maka itu termasuk semua anggota himpunan tumbuh-tumbuhan termasuk di dalam anggota himpunan bumi. Ya, himpunan manusia-manusia dari berbagai macam benua, negara, ya, anggota-anggota negara manusia itu termasuk di dalam anggota himpunan bumi. Jadi kalau semesta itu berarti semua anggotanya itu adalah termasuk himpunan-himpunan yang lebih kecil, ya. Jadi kalau pokoknya semesta itu himpunan yang paling besar, di mana di dalam semesta itu ada himpunan-himpunan kecil, di mana semua anggotanya termasuk dalam anggota himpunan semesta. Paham ya? Sekarang ke contoh yang berikutnya. Contoh kedua itu misalnya seperti ini, ada 3 himpunan. Himpunan A itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, ya. Nah, di sini kita tahu ini 2, 4, 6, 8 adalah bilangan. Kemungkinannya termasuk bilangan apa dia nih? Bilangan genap, ya. Bisa dia genap, ya. Bisa juga dia kelipatan 2. Ini bisa juga dia semesta. Jadi semesta himpunan A ini kemungkinannya apa? Bisa himpunan bilangan genap, ya. Bisa himpunan kelipatan 2, bisa juga dia semestanya adalah himpunan bilangan bulat, ya kan? Nah, kita lanjut ke yang B. B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih kecil dari 10 dan X elemen bilangan asli, ya, anggota bilangan asli. Maka di sini kita bisa tulis di sini ternyata B itu anggotanya adalah apa? B itu anggotanya kalau kita daftarkan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nggak nyampe 10 ya, nggak nyampe 10. Dia hanya sampai 9 karena lebih kecil dari 10, ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti ini termasuk semestanya. Kemungkinan semestanya apa?
bisa bilangan asli, ya kan? Bisa juga bilangan bulat. Karena apa sih bilangan bulat? Himpunan bilangan bulat itu bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan negatif, nol, dan positif. Kita sudah pelajari dari bahasa sebelumnya. Nah, C itu adalah anggotanya, C adalah himpunan yang anggotanya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Maka di sini yang kemungkinan menjadi semestanya adalah karena dia ada negatif, ada 0, ada 1, bisa jadi di sini adalah bilangan bulat. Nah, perhatikan. Himpunan A kemungkinan semestanya adalah bilangan bulat. B juga seperti itu, bilangan bulat, ya. Dan C jelas sekali dia bilangan bulat karena ada negatif, 0, dan positif. Jadi menjadi semesta pembicaraan dari himpunan A, B, dan C adalah himpunan bilangan bulat, ya, semestanya bilangan bulat. Berarti S itu apa? Jadi kalau didapatkan anggotanya, S itu berarti sebelumnya, ya. Lalu di sini disebut negatif 2, ya, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Jadi himpunan semesta kalau dia himpunan bilangan bulat, berarti dia himpunan tak terhingga. Ya, himpunan tak terhingga. Kenapa dikatakan himpunan tak terhingga? Karena banyak anggotanya nggak terhingga, ya, bisa sampai 100 juta atau negatif 100 juta, ya kan? Banyak sekali. Jadi kalau dia semestanya sama dengan himpunan bilangan bulat, berarti termasuk adalah himpunan tak terhingga. Ya, kecuali dikasih pagernya, dikasih batasannya, baru dia terhingga, ya, bisa dihitung. Contoh yang ketiga itu adalah himpunan di sini ada himpunan A, B, dan S, ya. Sekarang pertanyaannya, yang mana dia merupakan himpunan semesta? Bukan berarti karena S berarti semesta, ya. Tapi kebetulan di sini karena ternyata kita perhatikan anggota himpunan A ini, ya, anggota himpunan A kan 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Terus B itu anggota himpunannya 5, 7, 9. Nah, perhatikan semua anggota himpunan A itu ada di sini. Ada angka 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Ya kan? Berarti semua berarti di sini A itu adalah merupakan bagian daripada S. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini anggota himpunan B seluruhnya juga ada di semesta, ya. Ada 5, ya, ada 7, ada juga 9. Oke. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa himpunan semestanya adalah ini. Jadi kalau dibikin dengan kata-kata apa? S berarti apa? Himpunan bilangan cacah lebih kecil dari 10, ya. Nah, ini bisa juga semestanya apa? Karena dia ada dibatasi, jelas sekali, ya. Nah, dia himpunan bilangan cacah lebih kecil dari 10. Tidak tepat ya kalau dibilang himpunan bilangan bulat, karena nggak ada negatifnya, ya. Jadi kalau ada contoh 2 nih, semua anggota himpunan A itu ada di sini, ya. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, kan? Semua anggota himpunan B dari 1 sampai 9 itu ada di S, ya. Semua anggota himpunan C di negatif 3 sampai 1 itu semua ada di S. Maka S adalah himpunan semesta dari A, B, dan C. Seperti ini juga tadi, ya, jelas, ya. Kalau nggak ngerti tanya ke Miss di CR. Jadi pahami seperti ini, ya. Coba dipahami dari semuanya yang udah kita pelajari tadi, ada 3 contoh. Pahami lah, misalkan ada sebuah himpunan C, anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Maka kemungkinan yang menjadi semestanya itu adalah di sini anggotanya sini adalah berarti dia 3, 5, 7. Ini kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah dia merupakan bilangan ganjil. Kemungkinan dia bilangan ganjil.
Ya kan? Himpunan bilang kemungkinan semestanya apa? Semestanya kemungkinan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil semestanya. Ya, tapi bisa juga himpunan bilangan prima. Ya, semestanya itu kemungkinan kalau himpunan si anggotanya 357 berarti kemungkinan semestanya adalah bilangan prima. Atau bisa juga semestanya itu adalah bilangan asli. Ya, dengan demikian bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan asli adalah merupakan semesta dari himpunan C. Paham ya? Oke. Kalau misalnya ada himpunan B, ya, anggotanya adalah 2, 4, 6 nih. Maka kemungkinan yang menjadi semestanya, apa nih kemungkinan semestanya? Kira-kira. Maka dia termasuk himpunan bilangan benar, ya kan? Apalagi kemungkinan semestanya, bilangan kelipatan 2. Apalagi kita juga himpunan bilangan asli. Apalagi masuk pada himpunan bilangan bulat, iya kan? Itu seperti ini. Jadi semestanya bisa aja himpunan bilangan genap, himpunan bilangan kelipatan 2, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat. Jadi dipahamin ya. Nah, lanjut tentang yang ketiga, jenis-jenis himpunan. Tadi ada himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Tadi ketika Miss menerangkan tentang himpunan bagian, itu udah sedikit menyinggung tentang himpunan. Tadi ketika Miss bicara tentang himpunan semesta, ya, sorry tadi ketika Miss bicara tentang himpunan semesta, itu sudah menyinggung sedikit tentang himpunan bagian, ya. Jadi himpunan A di sini kalau contohnya di sini ya. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Seperti ini di sini, seperti tadi kan diagram Venn. Ini adalah diagram Venn ya. Jadi ini adalah diagram Venn. Ini diagram Venn. Jadi kita udah ngomongin diagram Venn loh, ya. Jadi kalau himpunan itu pasti nyangkutnya ke diagram Venn. Nah, dalam diagram Venn inilah semesta itu ini dalam himpunan semesta. Jadi anak-anak dengan menggunakan diagram Venn itu mudah sekali menjelaskan tentang himpunan semesta, ya, himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan yang sama, ya. Nah di sini dalam diagram Venn ini kita lihat ini ada himpunan A itu anggotanya adalah kalau dilihat ini anggota himpunan A kita tulis di sini adalah A, B, dan C, ya. Lalu anggota himpunan B itu berarti semua yang ada di B, lingkaran B itu di sini kan sampai seluruh lingkaran B. Berarti semua anggota himpunan B itu adalah A, B, C, D, dan E, ya. Jadi A di dalam B. Oke, yang menjadi anggota himpunan S di sini berarti semua di dalam S, di dalam kotak ini apa aja anggotanya, ya. Berarti di sini dia A, B, C, D, E, ya, A, B, C, D, E, ya. Seperti ini. Nah, yang termasuk daripada himpunan bagian itu jika semua anggota himpunan tersebut menjadi anggota himpunan yang lain, ya. Seperti ini, A itu anggota himpunannya adalah ABC. Nah, ternyata semua anggota himpunan A itu adalah merupakan anggota himpunan B juga dan merupakan anggota himpunan semesta juga. Maka dengan demikian A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan bagian dari S. Nulisnya seperti ini, nulisnya, ya. Nulisnya seperti ini. Jadi dia nulisnya A, ya, seperti C gitu ya, himpunan bagian dari B. Atau bisa juga di sini A,
himpunan bagian dari semesta. Ya, bisa juga. Nah, ini udah dijelasin tadi ya. Atau B, ya, kalau seperti ini bagaimana membacanya? B memuat himpunan A, gitu. Atau bisa juga S itu memuat himpunan A, lalu S memuat himpunan B, ya. Nah, jadi himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan anggota himpunan lain yang lebih besar dari dia, ya. Seperti yang kamu di kelas 7 nih. Kelas 7, ya, kelas 7 ya, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan SMP Enosa. Ya, dari himpunan SMP Enosa. Ya, merupakan himpunan bagian dari Enosa. Jadi kalau misalnya kita tulis dengan diagram Venn, ya, nanti ini ada semestanya, misalnya ini pelan-pelan ya, biar agak rapi. Nah, ini semesta. SMP Enosa semestanya. Jadi kalau bicara tentang kelas 7, maka yang kita pembicaraannya adalah SMP Enosa, ya. Nah, di sini ada himpunan siswa kelas 7. Ada himpunan siswa kelas 8 dan ada himpunan siswa kelas 9. Ya, jadi himpunan siswa kelas 7 itu merupakan himpunan bagian dari semesta SMP Enosa karena semua anggota siswa SMP kelas 7 termasuk anggota SMP Enosa. Disebut ada kelas 8 dan kelas 9. Oke, paham ya? Nah, contohnya yang kedua adalah seperti ini. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Jadi ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, ya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B itu anggotanya adalah anggota A yang genap. Maka di sini kita bisa tulis juga D itu anggota himpunannya adalah 2 dan 4. C itu anggota A yang lebih dari 3. Maka di sini kita bisa tuliskan anggota himpunan C itu adalah lebih dari 3, berarti 4 dan 5. Ya. Tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Kita perhatikan di sini, ya. Semua anggota himpunan B itu termasuk anggota himpunan A. Maka dengan demikian D itu adalah himpunan bagian dari A, ya. Di sini anggota himpunan D 2 dan 4. Sedangkan C itu semua himpunan B itu 2 dan 4. Sementara himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 dan 4 adalah merupakan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan D adalah himpunan bagian dari A. Demikian juga dengan yang C, ya. Nah, seperti itu. Karena C itu anggotanya 4 dan 5, dan itu semua anggota himpunan C ada di himpunan A, maka himpunan C merupakan himpunan bagian dari A, ya. Atau di sini bisa juga nulisnya A memuat B, lalu di sini A memuat C, ya. Oke. Nah, kita lanjut tentang diagram Venn. Ya, tadi kita udah mencoba menjelaskan dengan tentang diagram Venn. Jadi sebelum kita masuk ke materi diagram Venn, tadi Miss pada materi himpunan bagian itu sudah menggambarkan sedikit tentang diagram Venn. Nah, kenapa sih dikatakan dia diagram Venn? Karena yang menemukannya adalah seorang ahli matematika yang bernama John Venn. Ya, dia orang Inggris, hidup pada tahun 1834 sampai 1923, jadi cukup panjang juga umurnya, ya. Nah, orang dulu mah umurnya panjang-panjang, ya. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat dan bahagia. Nah, dalam membuat diagram Venn itu ada beberapa cara, ya.
Cara ini adalah nanti cara-caranya itu nanti ada berikutnya kita akan pelajari setelahnya. Kenapa sih diagram Venn ini dipakai adalah untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar. Jadi lebih mudah ketika kita mengerjakan soal himpunan itu dengan diagram Venn atau menyatakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lain itu dengan menggunakan diagram Venn. Nah, jadi lebih mudah ya. Jadi ada beberapa ketentuan dalam membuat diagram Venn seperti ini. Jadi yang himpunan semesta, ini semestanya, tadi kita kan udah bicara tentang himpunan semesta yang dengan bagian. Nah, jadi kalau dalam menuliskan himpunan semesta di dalam diagram Venn itu harus bentuknya persegi. Berarti di dalam persegi ini berarti adalah anggota himpunan semesta seperti di sini nih. Yang menjadi anggota himpunan semesta berarti 1 sampai 8. Ini juga yang menjadi anggota himpunan semesta berarti adalah 1 sampai 8. Termasuk anggota himpunan A ini termasuk himpunan semesta, ya. Lalu di sini seluruh anggota himpunan D itu termasuk ke dalam anggota himpunan semesta. Jadi pokoknya seluruh yang di dalam kotak itu berarti anggota himpunan semesta dan diberi simbol S, ya, di ujung kiri atasnya. Tiap anggota himpunan semesta itu juga harus ditunjukkan dengan tanda titik di depannya. Jadi sebelum kita menuliskan sebuah anggota pada semesta atau pada sebuah himpunan, ya itu harus diberikan nota seperti ini, tanda titik, ya, baru ditulis dengan angka, ya. Jadi misalkan Miss mau tambahin di sini 9, maka di sini harus Miss tulis titik baru 9, ya. Kok bisa langsung 9 seperti itu, ya, paham ya? Oke. Nah, lanjut, misalnya setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah nota, tadi dah. Ya, C. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi di dalam himpunan semesta itu kan ada banyak himpunan lagi yang lainnya. Itu digambarkan dengan bentuk lingkaran, ya, dalam bentuk kurva tertutup, ya, ini lingkaran, ya. Nggak boleh persegi karena semestanya persegi, berarti di dalam semesta itu lingkaran-lingkaran seperti ini. Oke. Nah, untuk himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn itu cukup dituliskan nama himpunannya aja seperti ini. S ini misalnya himpunan siswa di sekolahmu. Wah, ratusan ya, banyak sekali. Nah, kalau ditulisin di sini kan nggak mungkin kan, nggak muat tempatnya. Terus siswa di kelas kamu, kalau ditulisin nih, misalnya kelas kamu ada 25 orang, semua ditulis 25 sampai 25 nama, nggak muat ya, perlu tempat yang besar. Jadi untuk menulis untuk himpunan yang anggota yang sangat banyak pada diagram Venn itu nggak usah dituliskan angka-angkanya, ya, anggota-anggotanya, cukup dituliskan judul himpunannya aja. Oke. Nah, gitu ya, Maya, ingat ya. Nah, ini coba dengan diagram Venn itu lebih mudah loh mengerti tentang hubungan antar himpunan, ya, seperti ini. Hubungan antar himpunan ini coba terangkan dengan diagram Venn. Di sini ada 4 diagram Venn yang berbeda, ya, tapi anggotanya ada judulnya sama A, B, A, B. Jadi dengan diagram Venn kita akan mudah memahami tentang hubungan antar dua himpunan, ya. Jadi hubungan antara dua himpunan itu seperti ini. Ada himpunan bagian seperti ini. Himpunan B, seluruh anggota himpunan B, ini kan B ini di dalam himpunan A kan. Artinya seluruh anggota himpunan B itu ada di dalam anggota himpunan A. Juga ada di dalam semesta. Maka ini B ini adalah merupakan himpunan bagian dari A, ya. Jadi di sini B himpunan bagian dari A, ya kan? Atau B merupakan himpunan bagian dari semesta, gitu kan ya. Ini jadi nerangin tentang himpunan bagian. Nah, jumlah anggota himpunan B ini bisa aja sama dengan himpunan A, jumlah anggota himpunan A, ya. Tapi kebanyakan itu jumlah anggota himpunan yang lebih kecil itu lebih kecil daripada jumlah anggota himpunan yang besar dari A. Jadi B ini bisa aja jumlah anggotanya lebih kecil dari jumlah anggota himpunan A. Nah,
untuk diagram pen yang kedua, ini adalah himpunan, ini adalah diagram pen untuk himpunan yang sama. Yang termasuk dalam himpunan sama, ini berarti di sini anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B, ya. Jadi jumlah anggota himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B dan anggotanya sama juga. Jadi di sini ini semua terangkan di sini contohnya, ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota B adalah anggota A. Jadi kalau bentuknya seperti ini diagram pennya, berarti ini artinya jumlah anggota A sama dengan anggota B. Di sini misalkan kalau ini sadur, ya. Di sini misalnya anggota A itu adalah bilangan 2, 3, dan 4. Ya. Terus anggota himpunan B itu anggotanya adalah 4, 3, 2. Nah, jumlahnya sama kan? Dan jenis anggotanya sama, maka dia disebut dengan himpunan sama. Ya, bukan hanya sama jumlah, tapi juga sama jenis, ya. Isinya sama, ya. Jumlah dan isinya sama. Jadi himpunan jumlah sama itu adalah jumlah dan isinya sama, ya. Sama seperti pada contoh diagram pen seperti yang kedua. Oke. Nah, lalu kalau yang ketiga ini berarti dia adalah himpunan anggota A itu ada yang sama dengan himpunan anggota B, ya. Misalnya seperti ini coba gambarkan, ya. Ada anggota himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7 misalnya. Lalu ada anggota himpunan B adalah misalnya ya dia 3, 5, 7, 11. Oke. Nah, jadi B itu bilangan prima. Itu kalau kita tuliskan di dalam diagram pen, ya, maka di sini yang kita tuliskan pertama itu adalah yang sama-sama punya. Mereka sama-sama ada 3. Maka di sini 3, terus ada 5. Ingat ya, pakai noktah dulu. Nah, lalu A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Berarti di sini tulis 1. B itu adalah anggotanya 3, 5, 7, 11. Ini udah ada 3, 5, 7, berarti ditambahnya ini 11. Ini buat diagramnya seperti itu. Lalu kalau diagram pen yang keempat, ini adalah diagram pen saling lepas. Ini namanya saling lepas, ya. Tidak ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Kalau ini ada hubungannya. Kalau di sini himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Kalau di sini himpunan A sama dengan himpunan B. Kalau di sini ada himpunan A yang anggotanya sama dengan anggota himpunan B. Kalau di sini yang keempat, yang diagram yang keempat, ini adalah himpunan yang saling lepas. Artinya apa? Tidak ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Tapi himpunan A dan B ini adalah anggotanya sama dengan semua anggota semesta. Paham ya? Jadi dengan diagram pen itu lebih mudah memahami himpunan. Nah, tadi ya tuh termasuk tadi dalam diagram yang ketiga yang himpunan berpotongan. Yang tadi seperti ini contohnya, misalkan berpikir semesta. Jadi kalau himpunan berpotongan itu berarti artinya ada anggota himpunan yang sama. Jadi berpotongan, dua lingkaran berpotongan. Ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi ada anggotanya yang sama, ya. Himpunan anggota yang berpotongan itu bisa ditulis dengan seperti ini, A iris B, ya. Artinya ada yang sama anggotanya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang operasi himpunan. Jadi pada kita materi berikutnya adalah tentang operasi himpunan, ya. Kita akan menggunakan istilah A iris B ini, ya. Lalu himpunan saling lepas, itu himpunan saling lepas tadi sudah dijelaskan tidak ada yang sama, tidak ada hubungan antara himpunan A dan B. Lepas, ya. Tidak. Kenapa dikatakan saling lepas? Tidak ada yang sama, ya.
Himpunan A tidak ada yang sama dengan himpunan B. Gitu. Jadi dapat ditulis A garing 2 baru B. Jadi garis miringnya 2 kali baru B. Ini artinya tidak ada hubungan atau saling lepas. Lalu himpunan ekuivalen apa? Ya, himpunan ekuivalen itu kalau tadi himpunan sama itu jumlah dan isinya sama. Sedangkan himpunan ekuivalen ini hanya jumlahnya yang sama. Jadi beda antara himpunan sama dengan himpunan ekuivalen. Ya, himpunan sama, jumlah sama itu berarti jumlah dan isinya sama. Ya, sedangkan himpunan ekuivalen jumlah himpunannya sama. Misalnya seperti ini. Di sini ada himpunan A. Yang tadi himpunan A ini anggotanya misalnya A, B, C misalnya. Lalu ada himpunan B, itu contohnya anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini NA sama dengan 3. Nah, ini NB sama dengan 3. Nah, karena jumlah anggotanya sama, maka di sini ekuivalen, berarti NA sama dengan NB. Berarti himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Walaupun anggotanya beda-beda, tapi jumlahnya sama. Paham ya? Oke, kita ambil contoh ya. Contoh, anak-anak jangan lupa videonya di like, subscribe, and share ya. Sehingga video ini boleh memberkati teman-teman kamu juga. Oke. Nah, contoh buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, kita perhatikan S itu anggotanya banyak ya, 1 sampai 8. P itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. C itu anggotanya 6, 7, 8. Nah, seluruh anggota himpunan P itu ada di S. Oke. Seluruh anggota himpunan Q itu ada di S. Dan adakah anggota himpunan P dan Q yang sama? Nah, ada, yaitu angka 7 atau bilangan 7. Sama kan? Karena ini berarti dia termasuk himpunan berpotongan. Kenapa? Karena ada yang sama, ya. Nah, untuk membuat diagram Venn himpunan yang berpotongan berarti seperti ini. Dibuat dulu lingkarannya 2 yang berpotongan. Nah, yang ditulis di sini berarti adalah pertama adalah yang sama-sama dipunyai, ya, 7. Karena 7 ada di P, ada di Q. Oke. Nah, yang pertama buat dulu kotaknya, baru bikin S, baru karena dia membicarakan 2 himpunan ya dalam semesta itu, maka kita buat 2 lingkaran, 2 kurva, ya. Nah, tadi pertama-tama ditulis dalam diagram Venn itu adalah anggota yang sama-sama dipunyai P dan Q. Nah, berikutnya adalah yang hanya P itu kan anggotanya 1, 3, 5, 7. Ini baru 7. Nah, berarti kita tulis dulu ini 1, ya. Terus 3, lalu 5, ya, pakai nota, ya. 1, 3, 5, 7. Maka P anggotanya adalah di dalam lingkaran P ini 1, 3, 5, 7. Q anggotanya selain 7 adalah 6 dan 8. Ini harus ditulis. Berarti anggota himpunan yang P saja itu 1, 3, 5. Q saja itu 6 dan 8. Nah, semesta itu 1 sampai 8. Di sini ada anggota yang tidak ada di dalam semesta. Di dalam himpunan P dan Q ada anggota yang tidak ada di dalam semesta. Maka itu ditulis di luar daripada kurva, tapi tidak dalam semesta. Itu angka 2 dan bilangan 4. Ya, bilangan 2 dan bilangan 4. Oke. Jadi inilah diagram Venn untuk himpunan pada contoh yang nomor 1. Nah, contoh yang kedua itu seperti ini. Buatlah diagram Venn himpunan berikut. Di sini semestanya 1 sampai 8. Di sini A itu adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Maka anak-anak sebelum kita membuat diagram Venn, lebih bagus kita daftarkan dulu anggota-anggotanya ya. Berarti di sini A itu anggotanya adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Ya. Berarti dia karena asli, berarti dia mulai dari 1 ya. Berarti nggak ada negatif, asli genap. Berarti dia 2, 4, 6, 8. Ya, ini anggota himpunan K. Anggota himpunan K apa aja? Nah, bilangan asli genap antara 1 dan 5.
Antara 1 dan 5 berarti 2 dan 4. Nah, kita perhatikan seluruh nih ya, ini udah ada depannya. Nah, seluruh anggota himpunan K itu ada di dalam himpunan A. Berarti diagram Venn-nya adalah seperti ini, K di dalam A ya. Jadi pertama ditulis dulu yang K doang ya, lalu sisanya ya. Jangan lupa pakai tanda nota ya di depan anggota himpunan. Oke, makin ngerti ya. Nah, lalu buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, di sini ada S anggotanya 1 sampai 8, E itu 1, 3, 5, X itu 6 dan 8. Nah, seluruh anggota E ada di S, ya kan? Jadi E merupakan himpunan bagian dari semesta. Nah, seluruh anggota himpunan F itu ada di S juga. Maka F adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Tapi perhatikan, tidak ada anggota E dan F yang sama. Maka dengan demikian E itu saling lepas dengan F, ya. Berarti dia tidak ada hubungannya. Tapi semua anggota himpunan E dan F itu adalah anggota himpunan semesta. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini ada latihan soal. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Oke, nah kita coba, ini merupakan latihan-latihan kamu. Kita akan coba bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah kelipatan 2 yang kurang dari 10 anggota P. Anggota P ini berarti anggotanya adalah apa aja? Kelipatan 2 kurang dari 10 berarti dia 2 ya, 4, 6, dan 8 ya, itu ya. Oke. Lalu yang Q itu anggotanya apa aja? Kelipatan 3 kurang dari 10, 3, 6, dan 9. Oke. X itu adalah bilangan cacah kurang dari 10, maka anggotanya adalah mulai dari 0 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8 dan 9. Oke. Nah, perhatikan di sini ya, seluruh anggota P itu ada di S, seluruh anggota Q ada di S. Maka berarti semestanya adalah himpunan S ini ya. Ya. Nah, anak-anak perhatikan, sebelum kita membuat diagram Venn, bentuk antara dua kurva ini apakah berpotongan, saling lepas, atau di dalam? Kita perhatikan, apakah seluruh anggota himpunan P ada di Q atau sebaliknya? Ada ya. Lalu adakah yang sama? Adakah yang sama antara anggota himpunan P dan Q? Ternyata ada, yaitu bilangan 6. Dengan demikian, kita bisa buat diagram Venn-nya seperti ini. Kita buat box-nya dulu ya. Kita buat box-nya. Ini S-nya ya. Lalu karena ada yang sama, maka ada dua kurva yang saling berpotongan ya, yang saling berpotongan, yaitu P. Ini ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, ditulis yang pertama yang berpotongannya 6 ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah P itu apa aja? 2, 4, 6, 8. Berarti di sini kita tulis sisanya 2, 4, 6-nya kan udah, berarti yang 8. Q apa? 3, 6, 9. Kita tulis Q 3, 6-nya kan udah di sini, terus 9. Nah, X itu apa? 0 sampai 9. Di sini udah ada 0 belum? Belum. Berarti kita tulis X-nya 0. Terus 1, apa lagi? 2, 3, 4, 5 nggak ada. Berarti kita tulis 5. 6 udah, 7 belum, kita tulis 7, 8, 9 udah. Jadi membuat diagram Venn-nya seperti ini.
Untuk soal-soal berikutnya itu kamu kerjakan sendiri ya. Pertama kamu harus daftarkan dulu anggotanya ini ya, daftarin dulu jadi kamu bisa tahu dia ada yang sama enggak ya, saling lepas apa enggak gitu. Oke, nah nomor 4 ini bantu deh ya. Dari 40 anak 16 anak suka bakso ya, 16 anak suka bakso ya. 21 anak suka somai dan 12 anak suka bakso dan somai. 15 anak nggak suka bakso maupun somai. Jadi caranya adalah pertama kita uh, buat dulu boxnya. Kita buat dulu boxnya. Nanti nulisnya pakai panggilan istilah. Inilah semestanya. Semestanya di sini karena seluruh anak 40, berarti di sini ditulis S40. Ini di sini. Ya. Nah, di sini ada dua himpunan. Karena ada yang suka bakso dan somai, berarti dia kurvanya berpotongan. Ya. Di sini karena dia bakso, berarti bikin bakso. Terus siomay, bikin di sini siomay, ya, pertamanya. Nah, pertama-tama yang terus adalah yang suka kedua-duanya. 12 anak suka bakso dan somay. Maka di sini ditulis 12. Ya. Lalu yang tidak suka bakso dan somay itu ada 15, berarti di luar-luar B dan S ini. Berarti di sini 15. Oke. Nah, yang suka bakso itu ada 16. Di sini udah ada 12, berarti jumlah di dalam lingkaran B ini harus 16, berarti ini 4. 4 tambah 12, 16 kan? 16 anak ya. Lalu yang suka siomay ada 21. Oke. Nah, di sini udah ada 12. Tapi di sini ya. Lengkap ya, inilah diagram pen untuk soal berikut. Kalian harus paham membuat diagram pen, sangat harus familiar menggunakan diagram pen untuk menyelesaikan soal seperti nomor 4. Karena nanti ini akan ketika kita penerapan himpunan dalam menyelesaikan masalah hidup sehari-hari, ya ini akan terpakai sekali. Jadi operasi ini akan terpakai, karena itu kamu harus paham tentang membuat diagram pen atau mengaplikasikan himpunan-himpunan ke dalam diagram pen. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe channelnya.